Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat teman-teman, selalu dalam kebaikan, kemudahan, dan selalu dalam keberhasilan teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan saya, masih dengan cerita yang sama, cerita mistis. Kemarin ada yang bertanya pada saya apakah air suci yang ada di Gunung Penanggungan ini air suci Jolotundo. Itu tempatnya bukan di Jolotundo teman-teman, jadi tempatnya itu ada di atasnya Jolotundo. Jadi di atas lagi itu ada sebuah gua. Nah, airnya itu ada di dalam gua itu. Nah, terus di bawah Jolotundo itu ada namanya sumber tetek ya teman-teman, sumber tetek. Jadi dan di bawah sumber tetek itu lagi ada namanya Watu Kosek yang pada zaman itu jadi tempat untuk melatih prajuritnya Majapahit teman-teman. Jadi bukan ya sumur Jolotundo sama air yang saya ceritakan itu tidak sama. Terus ada lagi teman yang bertanya yang di komentar, apakah Gus Gimbal yang saya temuin di Gunung Kelut itu sama dengan Mbah Fanani yang di Dieng katanya gitu. Setelah saya searching di YouTube, Mbah Fanani yang saya lihat di YouTube ini bukan Gus Gimbal. Jadi kalau Mbah Fanani ini rambutnya itu ada lurusnya. Kalau Gus Gimbal itu enggak, dari sini tuh udah mulai kriwil teman-teman. Kalau saya bilang itu kriwil ya, jadi lengket gitu loh teman-teman. Jadi Gus Gimbal sama Mbah Fanani ini bukan orang yang sama, walaupun kemungkinan besar beliau berdua ini adalah seorang tanpa dilihat kasat mata, beliau ini adalah ahli dalam ilmu agama, mungkin waliullah yang sedang menyamar, seperti halnya seperti sang pemilik ilmu pelipat bumi itu ya, sebenarnya waliullah cuman lebih ke menyamar, jadi seperti itu. Nah, kali ini teman-teman saya akan membagikan cerita, kisah di mana saya bertemu dengan Patih Gajah Mada. Saya bertemu itu 2 kali teman-teman, satu di Gunung Wilis, yang satunya saya ketemu di daerah perbatasan antara Ponorogo sama Trenggalek. Saya di situ ada satu tempat kayak tempuran gitu teman-teman. Saya lupa tuh tempurnya apa namanya. Pokoknya ada di perbatasan antara Ponorogo sama Trenggalek itu ada satu sungai yang agak besar. Di situ ada sebuah tempuran. Nah, saya di situ ketemu Patih Gajah Mada. Mungkin orang akan bertanya, itu malah mungkin bukan Patih Gajah Mada, tetapi sesuai keyakinan saya, beliau adalah Mahapatih Gajah Mada, karena sama persis apa yang saya lihat di Gunung Wilis teman-teman. Nah, Patih Gajah Mada ini bercerita bahwasanya jadi saya ini bertemu ketika sang pemilik ilmu lipat bumi Patih Gajah Mada dengan saya itu berkata bahwasanya nanti suatu saat kamu akan mengalami tahun di mana agama Islam itu akan saling memusuhi teman-teman, memusuhi dan saling mencari kesalahan masing-masing. Terus saya tanya apakah hal itu berpengaruh? Tentu akan berpengaruh, karena seseorang yang tidak akan kuat imannya akan menyalahkan dan mencari kesalahan orang lain sehingga terjadi permusuhan. Terus Mbah Gajah Mada bilang, dan mulai akan banyak muncul
peninggalan Keraton Majapahit yang akan dimunculkan sampai 4 tahun ke depan setelah tahun Goro-Goro. Itu menunjukkan bahwa bukti bahwasanya para leluhur kita itu leluhur yang luar biasa, teman-teman. Jadi kita harus berbangga bahwasanya leluhur kita itu memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Nah, di satu sisi teman-teman, Mbah Gajah Mada ini juga bilang bahwasanya dia hanya bisa ditemuin di dua tempat. Satu di Gunung Wilis, satunya di Selongambang, adanya itu di daerah sekitar Mojokerto. Alas Mojokerto itu ada namanya Selongambang. Sampai sekarang saya cari belum ketemu tuh tempat itu. Nah, di situ Mahapati Gajah Mada berpesan bahwasanya ketika nanti terjadi huru-hara itu hanya ada satu penangkalnya. Jadi para leluhur ini akan menandai siapa keturunannya, yaitu dengan setiap orang itu menaburkan kedelai hitam dan garam. Jadi kedelai hitam dan garam ditabur di depan rumah. Nah, kehancuran Majapahit sendiri itu sebenarnya bukan dijalani atau dijalari oleh Islam, itu bukan, itu salah kaprah teman-teman. Cuman ya ini tadi karena perselisihan di dalam tubuh kerajaan sendiri. Nah, setelah saya ketemu dengan beliau ini, Patih Gajah Mada, saya berpikir bahwasanya ini memang luar biasa. Negara kita itu sungguh luar biasa, teman-teman. Sungguh luar biasanya kita hidup di miniatur dunia. Sampai percaya atau nggak percaya, Indonesia ini memang miniaturnya dunia. Apa yang ada dunia itu ada di Indonesia, teman-teman. Kalian bisa cari satu persatu perkataan saya ini benar atau tidak. Di dunia punya gunung yang memiliki salju abadi, di Indonesia ada Gunung Puncak Jayawijaya. Terus Amazon punya sungai yang dengan segala isinya. Indonesia punya Kalimantan dengan sungai beserta segala isinya dan lain sebagainya. Sedangkan Patih Gajah Mada sendiri itu, teman-teman, beliau ini adalah orang yang sangat-sangat berwibawa dan kelihatan dari orang yang sangat luar biasa. Nah, di akhir pertemuan itu, teman-teman, saya melanjutkan perjalanan kembali ke Alas Ketonggo. Di Alas Ketonggo itu ada beberapa tempat yang wingit, yang sakral, tapi saya paling suka itu adalah Wit Munung. Wit Munung itu adalah pohon yang sudah mengering, tapi pohonnya itu sangat besar, akan tetapi dalamnya itu gerowong, teman-teman, gerowong berlubang. Nah, kita kalau masuk ke situ itu kita seperti kayak nginjek tanah gambut, jadi mendal, teman-teman, mendal. Nah, setelah itu setelah sampai di Alas Ketonggo pun saya biasa, setelah sampai di Alas Ketonggo saya tirakat seperti biasa, masuk ke dalam hutan, karena kalau di Alas Ketonggo itu sudah teramat sangat ramai, teman-teman. Nah, dari Alas Ketonggo itu saya terkadang melipir sampai ke Gunung Lawu itu dengan cara jalan kaki, teman-teman. Kadang saya tempuh perjalanan itu dalam waktu 6 hari, kadang 4 hari, tergantung saya melakukannya itu cepat atau tidak. Pasti orang bertanya bahwasanya kok perempuan berani.
Ya karena berani, karena nekat teman-teman, nekat, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi kan seperti itu. Ya Allah teman-teman, ngantuk saya. Banyak kisah yang tersembunyi di Alas Ketonggo ini, berdasarkan dan bercerita semua itu sungguh di luar nalar dan di luar negeri. Jadi semua orang itu bisa datang, akan tetapi semua orang tidak akan semua tahu apa dan kenapa Alas Ketonggo itu ada teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tirakat, kalau Alas Ketonggo mungkin sekarang sudah sangat ramai ya teman-teman. Saya sarankan kalau mau tirakat itu ke Candi Cetro atau ke Candi Ketek aja, karena di situ tempatnya lebih hening, lebih terjaga, walaupun banyak peziarah atau orang yang rekreasi, tapi tempatnya itu sangat nyaman untuk tirakat teman-teman. Di situ kalian bisa tirakat, syukur-syukur nanti kalian bisa bertemu dengan yang Lawu, Sunan Lawu kan seperti itu. Jadi intinya di Candi Cetro ini terlihat hal-hal yang sangat menyenangkan teman-teman. Nah teman-teman bisa percaya atau tidak, yang jelas semua apa yang saya katakan ini adalah pengalaman yang saya alami. Nanti suatu saat saya akan membuat video bersama teman saya yaitu Mas Kati. Orangnya itu juga pandai akan sejarah Jawa. Maka nanti insya Allah kapan-kapan kita akan barengan, kita ngobrol, nanti saya videokan. Semoga teman-teman berkenan. Jadi pada intinya saya hanya ingin menunjukkan tempat yang paling enak untuk memohon kepada Allah tentang semua yang kita miliki, apa yang menjadi kewajiban dan hak kita, agar kita tidak terjumus, kita tidak tertipu dengan indahnya dunia teman-teman. Nah, kalian boleh komentar kepada saya, yang jelas mana yang harus saya ceritakan. Saya yang jelas sudah datang ke 7 gunung. Gunung Semeru, Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Wilis, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, Gunung Kelut dan Gunung Merapi. Itu 7 gunung yang pernah saya datangi. Kalian monggo komen atau coret-coret pengalaman mistis. Tentunya di semua gunung itu banyak pengalaman mistis yang terjadi. Kalian bisa komen, bisa coret-coret mana yang harus saya ceritakan. Ini bukan untuk bermaksud menggurui teman-teman, tapi ya kita saling berbagi ilmu aja. Semoga kita bermanfaat dan saya akan membagikan cerita ini murni, jadi bukan ada maksud apa-apa. Saya ingin berbagi pengalaman. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang banyak teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang saya pansos pengen nyari pamor atau enggak, saya insya Allah untuk materi, untuk makan, minum dan segala macam saya masih kecukupan. Jadi saya tulus untuk memberikan ilmu, memberikan sedikit pengalaman kepada kalian semua. Semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih sehat berdasarkan dari pengalaman yang saya ceritakan ini. Semoga apa yang menjadi pengalaman saya berguna bagi kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.
salah dalam pengucapan, salah dalam penyebutan istilah dan tempat, saya mohon maaf. Semoga Allah memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.